lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU-USD ya. Oke, di sini untuk yang 1 jam. Jadi ini kalau kita perhatikan nih ya, kan kemarin kita juga buat zona ya. Yang pertama zona di 1957 sampai 1960. Kemudian zona kedua itu di 1952 sampai 1950 gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang harganya ini ya cukup volatil. Dimana kalau kita perhatikan itu dia sempat break ya, terlihat seperti breakout dari zonanya, ternyata dia masuk lagi ke dalam ya, dia masuk ke dalam zona ini kembali gitu. Dan kalau kita perhatikan ya selama kurang lebih 1 jam, kita 1, 2, 3, 4 ya, jadi ada 4 jam kurang lebih dari 4 candlestick ini itu dia bermain di dalam zona ini sendiri. Dan jujur saya tidak ada entry untuk di gold hari kemarin ya, di tanggal 23 kemarin, karena memang saya kebetulan saya tunggunya itu kurang lebih di 1953 ya, jadi kurang lebih di zona ini saya tunggunya, dan ternyata belum kesampaian ke entry saya, dia sudah naik duluan ya, jadi nggak masalah. Karena memang kalau saya perhatikan, kalau misalkan entry di zona yang ini 1957 sampai 1960 itu memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi, jadi memang saya nggak mau terlalu ambil resiko gitu. Nah, jadi saya tunggu di halte yang kedua ini gitu, ternyata belum dapat ya, jadi nggak masalah, itu belum rezeki. Nah, kita nantinya ya untuk hari Selasa ini untuk hari Selasa, untuk hari Rabu ya di tanggal 24 Mei ini ya, kita akan coba cari lagi setup ya. Kemungkinan sih kalau saya perhatikan saya akan ambil setup sell lagi di sini ya, selama dia belum bisa break dari 1982 ini ya, dengan target harga nanti di bawah ya 1967, 1963 sampai 1960 kembali gitu. Cuma di sini ya, jadi kita udah ada kabar lagi nih mengenai debt selling ya. Jadi kan kemarin saya juga ada bahas mengenai debt selling itu sendiri ya. Nah, untuk debt selling sendiri ya, negosiasinya ya sudah selesai gitu. Dan kalau kita lihat nih dari komen ya dari netizen luar sana ya, mereka bilang no deal soon, terus what the result, the meeting ended with new endless ends need to be met ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, memang belum menemukan titik temu juga untuk si debt selling ini sendiri. Dan bahkan ada yang komen gini, let it default so we can reset it in the right way gitu, jadi biarkan default aja gitu. Nah, sebenarnya kalau dikatakan default itu ya negaranya tetap jalan gitu, orang-orangnya atau masyarakatnya itu tetap bisa memiliki penghasilan ya, ekonomi juga tetap jalan. Jadi bahasa itu hanya negaranya aja ya, pemerintahnya nggak punya duit gitu. Tapi kalau untuk negaranya ya, kayak misalkan ekonomi dan sebagainya itu tetap jalan ya. Jadi hanya pemerintahnya saja yang nggak punya duit untuk bayar utang, mbak saya gitu. Kemudian ada lagi di sini ya, di sini juga dapat dari investing. Terus di sini tulisannya adalah stock market today Dow close lower as deep selling stand off gitu. Jadi yang pertama kali kena nampaknya itu adalah di bagian saham teknologi gitu. Nah, ini memang memiliki dampak yang cukup bisa dibilang kurang bagus untuk si DXY itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan juga Nasdaq sendiri itu dia tutupnya cukup rendah ya, dari opening dia kemarin itu di 13.912 ya, turun saat ini di 13.676 gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi dari segi DXY itu sendiri, perhatikan dari DXY ya, DXY sebenarnya tidak begitu banyak terpengaruh dari keputusan debt selling ini yang masih bahasanya kayak abu-abu ya. Jadi DXY masih coba untuk melanjutkan pergerakannya ke atas yaitu untuk si indeks dolar ini. Kemudian kalau kita perhatikan untuk si indeks dolar, dia juga mencoba untuk break dari height dia yang kemarin ya, yesterday height dia kurang lebih tanggal 19. Kemudian kalau kita perhatikan sini dia belum bisa break ya untuk heightnya dia gitu. Jadi masih terkendala di bagian height yang ini. Kemudian kalau kita lihat lagi secara struktur harga untuk si DXY ini sendiri itu masih uptrend, jadi posisinya itu bisa dikatakan masih berada dalam kondisi naik ya, belum ada pullback sama sekali. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk hari ini ya, tanggal 24 Mei ini
itu adalah height di sini di 103.6. Selama dia belum bisa break dari height yang ini, ya DXY ini potensi untuk jadi double top ya. Artinya kalau di sini jadi double top berarti dia potensi untuk turun ke bawah gitu, dengan target harga nanti ada di sini lagi ya, sebagai support levelnya di 103 ya. Kemudian ada di sini di 102.656 ya sampai 102.8 gitu. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau dia berhasil break dari sini, dia lanjut ke 104.22 yang kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian kalau untuk si gold ini sendiri ya, kalau si DXY ini belum bisa break dari berapa ini 103.6 ya, berarti si gold ini kan berarti DXY turun ya. Gold ini bisa ada potensi dia untuk breakout dari 1982 ya, dengan target harga nantinya kurang lebih ke 1990 kembali gitu. Nah, untuk si bagian open interest data itu kayak belum update ya. Kita coba cek dulu di sini untuk open interest. Oke, kita lihat dulu untuk open interest heatmap itu masih di tanggal 22 ya, jadi yang tanggal 23 nya belum ada. Dan kalau kita perhatikan tanggal 22 ini itu disangka 1900 ya, sekitar call itu ada sekitar 3700, sedangkan yang taruh duitnya itu ada sekitar 6398. Kemudian ada lagi ya, jadi ini angka baru lagi kalau kita perhatikan di sini. Nah, untuk saat ini kan harganya itu di 19, kalau kita lihat di sini ya 1974 ya, 1974 berarti 1975 ini masih menjadi resisten dia, dengan posisi untuk call itu 1956 dan put money-nya di sini itu ada sekitar 2300. Jadi ini memang cukup kuat ya, karena memang cukup banyak yang naruh duit di sini. Nah, begitu dia bisa break di sini, maka kita nanti the next sell zone kita itu ada di angka 2000 lagi untuk yang kuatnya gitu. Berarti 190 yang kita bahas di sini ini adalah short sell kita nanti, jadi zona 1 kita. Sedangkan nanti untuk next zone-nya itu untuk sell itu di angka 2000 gitu. Oke. Nah, kemudian untuk supportnya, kalau kita bahas support di sini, ini kan harga 1974 ya. Kalau kita lihat juga dia ketahan-tahan nih 1975 belum bisa tebus. Berarti kita cari nih the next support itu masih sama ya, di 1950 dan juga 1960 gitu. Jadi sini banyak yang put money ya. Call-nya dia udah dihabisin nih gitu. Nah, sisa yang put money sekitar 1092 gitu. Lalu untuk yang support kuat itu ada di 1950, yaitu kurang lebih di level di harga ya, untuk C-nya ya itu 8298 dan put money-nya itu sekitar 8092. Jadi secara sentimen untuk si open interest heatmap ini ya, si gold ini sendiri itu dia bisa dikategorikan masih cenderung ya miris gitu kalau di put money-nya ini, kalau kita perhatikan, karena memang posisinya untuk put money yang di sini pun kalau kita lihat ya, untuk di bagian P-nya sini itu masih cenderung lebih banyak bagian bawah sini ketimbang di atas 1975. Kalau 1975 itu ada 5500 ya, kemudian ada 2200 ya. Jadi memang kalau dari sini ya di atas 1975 atau di atas 2000 itu mereka lebih banyak target ya, bukan untuk beli gitu, tapi target harganya dia. Cuman kalau untuk menjemput lagi sih, kalau kita perhatikan call itu masih cenderung di bawah ya, karena bagian taruh duit itu masih belum diambil semua sama dia, terutama yang angka 1950 ini gitu. Nah, itu kalau dari saya. Tapi kalau misalkan dia bisa break dari 1982 berarti dia akan heading tuh 2000 di sini. Nah, ini di next sell zone kita juga gitu. Oke, jadi itu kalau untuk gold berdasarkan dengan technical analysis dan juga kita gabungkan dengan open test datanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Dan nantinya kalau misalkan kita perhatikan ya, karena depth selling juga masih belum ada kepastian yang lebih lanjut itu bagaimana. Nah, ini juga bisa jadi salah satu sentimen nih yang positif untuk si gold. Jadi karena memang DXY nya belum ada power lagi nih ya, dan belum ada kepastian, maka orang-orang biasa akan cenderung, atau si investor ini akan cenderung untuk membeli si gold ini sendiri gitu. Jadi ini bisa membuat
harga gold naik lagi ke atas. Nah itu yang akan saya pantau untuk mulai hari Rabu ini gitu sampai hari Jumat nanti ya. Jadi itu ya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.